bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody together. Bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
to Hat-Trick Alpha Megachurch. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Megachurch adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, boleh banget diajak bersama-sama terhubung lewat ibadah ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, feel free untuk teman-teman mau mengangkat tangan, melompat, menyanyi, bahkan berkata yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif kalian di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan. Dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan tersenyum dengan cara melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftarkan di link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Untuk link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu mulai jam 8 pagi. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link ibadah ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Son of Priest Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello, welcome back to Teens Online Service. Kita sama-sama tetap semangat setiap minggunya kita selalu update with our new series. Nah, hari ini kita membahas ambisi banget, oke nggak sih? Mari kita sama-sama ucapkan, ambisi banget, oke nggak sih? Karena kan di tahun yang baru kita punya list-list doa yang baru. Nah, tapi nih, sekali lagi, saya mau tanya, siapa yang kalau misalnya nih, kita itu lagi ke mall, kita lagi ada keperluan sesuatu, kita lagi buru-buru, tapi orang di depan kita itu jalannya lambat banget, slow banget, pasti kayak kita gemes banget, bener nggak? Atau nih, kita lagi bikin tugas in a group, jadi tugas dengan beberapa teman kita di salah satu grup. And one of our friends, dia itu kerjanya kayak woles banget, very slow, lelet banget. Misalnya nih, ayo hari ini jam segini kamu kirim ya filenya supaya aku bisa edit dan lain sebagainya, ya kan? Karena kita tahu in a group pasti kita, yang namanya grup pasti ada tugasnya masing-masing. Nah kalau dia kirim file harusnya nih jam 4 sore, molor banget. Akhirnya apa? Kita ikutan nggak kelar-kelar, yang setuju kita yes. Nah kita pasti mikir, aduh temanku yang satu ini ya, di grup ini ya, di kelompok ini ya, kayak nggak bisa get the job done faster, kayak alias lelet banget nih anak, kayak nggak tak-tak banget. Siapa yang bisa relate with this kind of situation? Pasti ada ya di sekeliling kita. Nah, semua itu pada nggak suka teaming up sama orang, sama temen atau temen grup yang slow banget kerjanya, yang kayak nggak tak-tak banget, lelet banget. Pasti maunya justru kita teaming up dengan temen atau dengan kawan yang justru jauh lebih gercep, yang lebih semangat ya kan. Siapa tahu bisa semuanya dikerjain dia, ya nggak gitu juga ya kan. Nah, tapi setiap kita berarti kita tahu kalau kita kepingin teaming up dengan orang yang lebih menginspirasi, lebih gercep, lebih semangat. Berarti kita perlu dong mikir and thinking about ourselves. So, which one am I? Aku jadi kayak seperti temenku mungkin yang slow itu,
atau aku menjadi orang yang semangat? Aku orang yang loyo, sekali lagi, atau orang yang semangat? Nah, berarti kita sendiri juga harus mengupgrade diri kita. Kita harus bisa jadi orang yang semangat. Jadi orang yang gercep. Jadi orang yang pokoknya nggak loyo. Get the job done faster dan juga benar. Gitu kan, bertanggung jawab. Nah, tapi kita juga perlu note nih. Karena seringkali semangat itu dihubungkan and very related sama ambisi, ambition. Jadi kita harus put note. Jadi orang yang semangat harus. Tetapi hati-hati, kalau semangat atau ambisi kita itu salah, akhirnya perlu di note nih, tanda tanya besar. Baik nggak ya? Loh, emang kenapa? Kalau aku punya ambisi kan katanya harus semangat. Nah, kita coba lihat dulu arti ambisi. Ambisi menurut kamus KBBI artinya itu keinginan atau hasrat nafsu yang sangat besar untuk memperoleh atau menjadi atau mencapai sesuatu. Entah kita kepingin sesuatu atau jabatan, pangkat, ataupun apapun itu. Kita kepingin achieve sesuatu. So, ambition means having or showing a strong desire and also determination to succeed. Gak salah, bener banget. Ambisi itu harus. Tapi be careful what drives us. Apa motivasi di belakang ambisi kita? Kalau nih, motivasinya hanya untuk ego kita, selfish ambition bisa jadi salah nih end resultnya. Oke, berarti kita harus shifting from our selfish ambition to godly ambition. Mari sama-sama kita ucapkan godly ambition. 2, 3. Godly ambition. So, ambition is often defined as a strong desire. Sekali lagi, to do or to achieve something. So, typically requiring determination and also hard work. Keinginan yang sangat besar dan juga kerja keras. Tapi according to the Bible, the core of our ambition itu lebih daripada hanya sekedar determinasi, keinginan yang kuat, ataupun kerja keras. Ambition itu comes down to the motivation of our hearts behind our drive. Jadi kita perlu hati-hati. Ambisi kita itu motivasi di belakangnya apa ya? If your ambition are ultimately all about you and about us, and how you can achieve success, fame, work, power, they are clearly self-seeking. Maka semuanya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang dinamakan selfish ambition. Sekali lagi, selfish ambitions makes you greedy and can be so destructive. While godly ambition will inspire you to experience the true joy. Jadi kalau kita ambisi yang salah, ambisi yang untuk ego kita, itu bisa membuat kita semakin serakah dan bahkan menghancurkan kita. Tetapi ambisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan bisa menginspirasi kita justru bisa experience true joy. Kebahagiaan yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat yang pertama sampai 49, kita ada seorang nih yang dia itu punya ambisi yang sangat-sangat kuat. Tapi sayangnya ambisinya itu kurang betul. Ambisinya adalah waktu dia itu menjadi hakim, dia kepinginnya bukan cuma jadi hakim, dia kepinginnya jadi raja. Pengen tahu namanya siapa? Abimelek. Mari sama-sama kita ucapkan Abimelek. Nah, di Hakim-Hakim 9 ayat yang pertama sampai 49 itu diceritakan bahwa intinya Abimelek ini dia seorang anaknya Gideon, tetapi dari gundiknya. Nah, seorang perempuan dari Sikem. Nah, kali ini bukan mengenai berbicara pengangkatan hakim di Israel, tetapi gimana ambisi justru Abimelek ini kepinginnya jadi raja. Abimelek kembali ke Sikem dan kepada saudara-saudara ibunya dia itu berkata, "Hei, coba kamu katakan kepada seluruh warga di Sikem, manakah kira-kira yang lebih baik? Coba kamu pikir," katanya dia. 70 orang merintah kamu sebagai anak Yerubbaal atau 1 orang. Dan ingat ya, bahwa aku ini darah dagingmu. Dia
agak mengancam nih dengan posisinya dia karena dia kepingin naik jadi raja. Nah, lalu orang Sikem itu, karena dia ada keturunan dari Sikem, dari mamanya, akhirnya milih Abimelek ini dan mendukung dia secara keuangan mereka juga. Dan kemudian dia pergi, membawa orang-orang bayaran, dan tahu nggak apa yang dilakukan Abimelek? Dia ke Ofrah dan membunuh 70 orang saudara-saudaranya. Karena dia nggak kepingin posisinya dia bisa digantikan oleh saudaranya. Waktu dia kepingin jadi raja, dia mikirnya kalau yang lainnya mati, saudara-saudaraku kan nggak ada ancaman. Nggak ada pilihan lain selain aku satu-satunya akan jadi raja. Nah, sekali lagi, tetapi waktu dia membunuh saudara-saudaranya, ada satu ternyata yang selamat. Dia sembunyi, akhirnya dia selamat. Nah, kemudian orang-orang ini, seluruh warga ini, dia kumpul di kota Sikem, seluruh Bet Milo, dan mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di Tugu Peringatan yang ada di Sikem. Tuhan menjatuhkan hukuman atas Abimelek karena membunuh saudara-saudaranya, dan juga nih karena nggak suka dengan warga Sikem yang pada saat itu justru bisa mengangkat Abimelek menjadi seorang raja hanya karena apa? Keburu-buru, gegabah, keputusan yang nggak seharusnya diambil. Nah, kita tahu ternyata kalau ambisinya itu yang drives kita, yang ada motivasi di belakangnya membuat kita itu hanya untuk ambisi egoisme kita, diri kita pribadi, akhirnya bisa jadi salah. Karena ingin jadi raja, Abimelek dia berani-beraninya dia itu membunuh bukan cuma satu saudara, tetapi bayangin 70 saudara-saudaranya. 70 orang. Can you imagine that? Kayak ngeri banget. It's very terrifying. Selfish ambition is very destructive. Malah ambisi yang salah bisa menghancurkan. Ambisi yang egois sekali lagi bukan cuma menghancurkan orang lain, tetapi justru menghancurkan diri sendiri. So selfish ambition makes you greedy and can be so destructive, while godly ambition will inspire you to experience true joy. Kira-kira apa dia mikir? Sukacita setelah dia membunuh? Enggak, mungkin hanya kepuasan atas egonya dia. So, here are some questions yang kita bisa tanya kepada diri kita. So, to know what motivation drives our ambition to our goals and dreams. Pertanyaan yang pertama, how does your ambition allow you to serve God? Bagaimana ambisi kita memungkinkan kita, waktu kita mencapainya, kita mau ada di progres itu, proses itu, dan tetap melayani Tuhan. If your ambition is more about your own success, power, fame, rather than being Christ's disciple, atau kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Tuhan, jangan-jangan berarti salah nih kalau fokusnya salah. Mari kita reflect di ayat Lukas 9 ayat yang ke-24 sampai 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Ini benar-benar yang terjadi juga di Abimelek gitu. Dan kita mau belajar nih juga dari peristiwa Abimelek, ambisinya yang salah, ambisi yang mungkin karena egonya dia. Many times we forget about our ultimate ambition, desire, goal in this life. Should be to be a disciple of Christ. Sekali lagi justru dengan ambisi kita harusnya kita bisa tetap melayani Tuhan. Tetapi waktu ambisi yang salah, ambisi yang egois kita sendiri, maka kita udah nggak lagi mungkin mikirin tentang serving Jesus, melayani Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Paulus, dia mengingatkan bahwa dia itu punya ambisi yang benar-benar dari Tuhan, godly ambition. In Philippians 1, verse 15 to 18, dikatakan Paul discusses about preachers would preach out our selfish ambition, building up their own platform and trying to make their own name great. But Paul's aim in preaching the gospel was to make the name of Jesus great among the nations. Berarti kita tahu kalau Paulus itu benar-benar dia mau
sampaikan message itu apa yang Tuhan mau. Dia mau membuat namanya Tuhan dimegahkan, bukan namanya dia. Jadi kita perlu hati-hati. So how does your ambition allow you to serve God matters so much. Saat ambisi egois yang mengendalikan kita, maka sudah pasti kita nggak lagi memikirkan untuk melayani Tuhan melaluinya. So selfish ambition makes you greedy, can be so distracted, and also while godly ambition will inspire you to experience true joy. Nah, how does your ambition bring you to joy? Gimana kalau kita punya ambisi itu membawa kita kepada kesukaan, membawa kita sukacita. Nah, akhir cerita dari Abimelek, dia ini akhirnya meninggal dan katanya di Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-53, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Bisa bayangin nggak? Matinya gimana? Tragis banget. Kepalanya pecah. Apa ini yang disebut goals and dreams kira-kira? Of course not. Nah, kalau nih di tempat ini, misalnya kita itu lagi kenyang, udah makan kita lagi kenyang. Tapi tiba-tiba ada temen nih atau keluarga, aku traktir kamu makan sepuasnya, all you can eat. Wah, karena kita mungkin merasa kayak ini mumpung gratis, bisa makan gratis sepuasnya. Kenapa enggak? Butuh makan karena lapar? Enggak, karena posisinya udah makan dan kenyang. Oke lah, makan 1 piring, 2, 3, oke. Lama-lama karena diteruskan nggak mau rugi, makan sampai 10 piring, 15 piring. Yang terjadi apa? Udah bukan cuman kekenyangan, tapi udah mikir mau muntah, yang suci katakan yes. Nah, sengsara nggak kalau kayak gini? Sengsara. Karena selfish ambition, serakah, greedy, nggak mau rugi, mumpung ditraktir. Pokoknya makan aja, hasilnya apa? Diri sendiri tersiksa. Apa ini bikin kalian happy? Pastinya enggak. So selfish ambition makes you greedy and can be so destructive, while godly ambition will inspire you to experience true joy. Jadi gimana untuk punya godly ambition yang bisa help kita untuk serve God and please Him through it? Dan yang pertama, kita perlu melakukan yaitu inspect our ambition. Inspect kira-kira apa ya motivasi di belakang ambisiku? Kira-kira itu bikin kita sukacita nggak? Dan yang kedua, align your ambition. Mari kita shifting from selfish ambition to godly ambition. Kita berdoa setiap harinya gimana aku bisa melayani Tuhan lewat ambisiku ini. Dan yang ketiga, pursue your ambition to be more like Him. Karena sekali lagi, mari apapun yang kita lakukan itu bisa terus untuk memuliakan nama Tuhan. Because selfish ambitions makes you greedy and can be so destructive for you. While godly ambition will inspire you to experience true joy. Sekali lagi, siapa yang suka teaming up dengan orang yang slow? Pasti nggak ada. Semuanya kepingin teaming up sama orang yang semangat. Nah, kita juga harus dong jadi orang yang semangat. Tapi perlu kita tahu, waktu kita semangat bukan karena ambisi yang salah. Tetapi harus tahu bahwa bukan selfish ambition, tapi kita harus shifting to godly ambition. Gimana caranya? Yang pertama, inspect your ambition. Yang kedua, align your ambition. Shifting into godly ambition. Yang ketiga, pursue your ambition to be more like Him. Mari kita achieve ambisi kita dengan menjadi serupa dengan Tuhan. Siapa di tempat ini yang berdoa untuk kita bisa punya ambisi yang dari Tuhan? Bukan malah menghancurkan kita, tetapi malah membawa kesukaan dan sukacita yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami belajar bahwa punya semangat itu harus. Tetapi kita jangan salah semangat kita untuk ambisi yang salah. Kita harus paham motivasi di belakang itu. Apa yang menyetir dan mengendalikan kehidupan kita. Karena kita tahu waktu ambisi karena diri kita, karena ego kita, maka kita akan jadi hancur. Tapi kami mau experience Tuhan, ambisi yang melayani Tuhan di setiap prosesnya dan membawa kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya message hari ini benar-benar menangkap setiap kehidupan kami dan kami mengerti menjadi dewasa untuk shifting from selfish ambition to godly ambition. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.